halaman 530. Ini ternyata tertulis begini loh ini. Wahasuna imanu bulis atau Paulus bil Masih. Keimanan Paulus itu sangat baik mengenai Al-Masih alaihi salam. Keimanannya bagaimana mengenai Al-Masih? Annahu Abdullah, bahwa Al-Masih adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ini berarti Paulus itu keimanannya kepada Al-Masih adalah annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa Paulus itu adalah hamba Tuhan, ciptaannya dan utusannya. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jediar. Lanjut Bang Zuma. Ya udahlah, itu oleh-oleh buat dia yang tadi. Ya gimana Pak Yusuf? Bang Juma, saya belum jawab. Iya, silakan. Iya, tadi kan Bang Juma mengatakan Paulus itu nabi, dasarnya tadi itu seperti itu ya. Katolik atau Kristen secara menyeluruh tidak mengatakan bahwa Paulus itu nabi. Paulus adalah pengajar. Paulus yang menyampaikan, menerjemahkan firman-firman itu pada murid-muridnya. Termasuk mengapa kok banyak kitab, 14 atau berapa, itu bentuknya adalah surat. Surat pengingatan pada waktu menjadi guru di wilayah masing-masing, di Roma, Antioquia, dan sebagainya. Surat-surat mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan berdasar firman-firman yang ditangkap oleh dia, oleh Paulus itu, gitu loh Bang. Itu. Berarti 14 buku itu bukan firman Tuhan ya? Pak, itu terjemahan Bang, terjemahan surat, itu kan surat Paulus ke Roma, surat Paulus ke Antioquia. Iya, kan maksud saya, berarti 14 buku karangan Paulus ini bukan firman Tuhan kan? Menerjemahkan firman Bang. Menerjemahkan. Kalau menerjemahkan firman, berarti ada lebih awal konteks tertulis dari firman Tuhan itu, lalu kemudian diterjemahkan. Ya, dia mendengar. Gimana itu? Dia mendengarkan, mendengar dari mana? Dari Barnabas. Dia kan bersama Barnabas dan dia mendengar dari mana? Dari Barnabas. Juga mendengar cara apa ya? Itu kan 2 kali didengar untuk diutus di luar Yerusalem kan itu, untuk diutus di non Yahudi kan itu. Itu kan juga perintah lewat apa ya? Lewat suara gitu, suara yang benar-benar ditangkap oleh dia. Dan juga berarti dia nabi, Pak. Kalau begitu dia nabi. Dia pengajar. Dia itu pengajar. Saudara mengatakan dia mendengarkan firman. Dia mendengarkan firman. Berarti dia nabi. Itu kan pemahaman. Tidak apa-apa, itu kan pemahaman. Kami kan tidak menganggap bahwa Paulus itu nabi. Tapi Paulus kalau dia bukan nabi, berarti catatannya itu cuman karangan bebas, Pak. Itu pilihan berat memang. Paulus itu nabi, sama dengan tulisannya adalah firman Tuhan. Paulus bukan nabi, sama dengan 14 buku itu karangan pribadi. Mana yang Anda pilih? Dia nabi dengan bukunya sebagai firman Tuhan, atau dia bukan nabi dengan bukunya yang adalah karangan bebas? Yang mana yang benar ini? Sementara kitab Anda mengatakan bahwasanya dia adalah nabi. Di Antioquia dia disebut Saulus pertama kali. Dan di dalam pengakuannya, di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Sebagai penyesat, berarti selamanya akan menjadi penyesat. Dipilih sebagai nabi, berarti selamanya harus menjadi nabi. Kan begitu. Dia dipilih apa menurut saudara? Itu menyampaikan, menerjemahkan firman teman-teman yang di apa, baik diskusi maupun didengar. Jadi dia itu pengajar, Bang. Bukan nabi, dia pengajar. Berarti dia dari sejak dalam rahim dipilih sebagai pengajar. Saya kurang tahu kalau itu ya. Saya kurang paling dipilih. Itu dia makanya. Di Paulus, makanya Paulus itu ada dua ya Bang, 2 karakter. Sebelum bertobat kan dia, katakanlah dia dikuasai oleh roh-roh jahat, sehingga pembunuh dan sebagainya. Setelah dia dikuasai Roh Kudus, dia itu hidup kudus, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu firman-firman. Tidak salah. Bahkan ketika dia menjadikan dirinya sebagai pengajar menurut saudara, disitulah dia menyesatkan banyak manusia, Pak. Mau bukti?
Tak kasih dalil. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri, Pak. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri. Demikianlah bagi orang Yahudi. Dengarkan. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa ini? Ini watak dan tabiat apa yang kayak begini, yang suka nyamar-nyamar seperti ini? Kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Kepada penganut ajaran Taurat, dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya ini, Pak? Kalau dalam kehidupan nyata kita, kepada orang Kristen, dia ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, supaya dia bisa banyak mempengaruhi orang Kristen. Kepada orang Islam, dia mengaku sebagai orang Islam, meskipun dia bukan Islam, supaya banyak mempengaruhi orang Islam. Kalau dalam kehidupan nyata di saat sekarang ini, tabiat karakter kayak begini nih, orang apa namanya, Pak? Tapi kan ini Itu orang apa yang karakternya kayak begini? itu pemahaman Bang Juma seperti itu. Loh, kok jadi pemahaman saya lagi nih? Kok jadi pemahaman saya? Ini dalil 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, meskipun dia bukan orang Yahudi, dia ngaku sebagai Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya, Pak? Ini namanya ular. Ya. Ular, itu namanya ular. Ular kobra, alias manusia bengek, penyesat, penipu. Itu iblis namanya, Pak. Iblis, itu iblis, Pak. Iblis itu suka nyamar-nyamar. Pekerjaan iblis itu suka nyamar-nyamar. Nah, inilah yang dipraktekkan Kristen di Indonesia. Dia masuk ke Indonesia, mayoritas Islam, maka kitabnya ke Islam-Islaman. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi, maka kitabnya akan ke Yahudi-Yahudian. Ketika hidup di mayoritas Hindu, maka kitabnya akan ke Hindu-Hinduan. Begitulah orang Kristen, karena memang pendiri agamanya diajari hidup seperti ular, ular kobra. Itulah agama Anda tuh. Itulah agama Anda. Tengoklah. Itu kan pemahaman panjenengan, tidak apa-apa, silakan. Kalau Nah, sekarang sederhananya gini. Sekarang sederhananya begini. Kenapa kitab Anda disebut Alkitab? ya itu karena di Indonesia, kalau tidak di Iya, Indonesia karena di Indonesia mayoritas Islam. Ini yang dipraktekkan ajaran Paulus, pendiri Kristen. Itu yang dipraktekkan agama Anda sekarang. Ngerti ya? Kenapa di dalam kitab Anda bertaburan kata Allah yang diumpetin dengan dibaca Allah? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Bukan, karena untuk menipu umat Islam yang awam. Itu tujuannya. Kenapa? Karena Paulus, pendiri agama Anda, memang sudah memberikan praktek teori dan praktek sebagaimana sifat ular. Ular itu cerdik, artinya jinak seperti merpati. Itulah kalian. Nah, tidak usah emosi. Yang loh, kok pendiri emosi pula? Yang emosi siapa? Di situ yang emosi. Pura-pura tertawa, tapi gusar hati Anda mendengarkan kebenaran. Penjenengan itu yang lagi emosi, tapi pura-pura menahan emosinya dengan tertawa. Saya memberikan data, saya memberikan fakta. Agama Kristen itu adalah agama ular. itu kan pemahaman. Oh tidak, karena memang Paulus disebut keturunan ular beludak di dalam kitab Anda. Baca Matius 23. Baca Matius 23. Orang-orang Farisi itu disebut sebagai keturunan ular beludak.